Halo semuanya, balik lagi di Art Story. Tempatnya cerita-cerita horor yang siap bikin malam kamu nggak tenang. Jadi, siapkah kalian untuk mendengar kisah yang mungkin bakal terus kalian ingat sampai besok pagi? Oke, kita lanjut ke ceritanya. Gue masih inget banget malam itu, kayaknya nggak akan pernah bisa gue lupain sampai kapanpun. Gue, Rino, sama Bayu lagi liburan ke Lombok. Awalnya semua terasa biasa aja. Kita bertiga udah rencanain liburan ini dari lama, niatnya sih mau healing dari kerjaan dan penat kehidupan kota. Tujuan utama, ya nyari sunset yang indah, foto-foto buat feed Instagram, sama nyicipin makanan lokal. Hari-hari sebelumnya berjalan normal, kita main ke beberapa pantai, naik motor keliling desa, ngobrol sama warga, sampai nyobain sate bulayak sama ayam taliwang. Nggak ada yang aneh sama sekali. Tapi malam itu, lain ceritanya. Hari ketiga, sore menjelang malam, kita lagi nongkrong di penginapan sambil ngeteh. Angin sepoi-sepoi masuk lewat jendela, bawa aroma laut yang khas, asin dan dingin. Bayu yang paling iseng tiba-tiba nyeletuk, gimana kalau malam ini kita ke Pantai Kuta? Katanya, kalau malam bintangnya kelihatan jelas banget. Bisa dapat foto keren. Awalnya gue sama Rino ragu, soalnya kita belum pernah ke sana malam-malam. Tapi setelah mikir sebentar, ya udahlah, kapan lagi liburan sekalian uji nyali. Sekitar jam 9 malam, kita berangkat naik motor. Jalanan sepi banget, cuma ada suara mesin motor kita yang memecah sunyi. Lampu jalan jarang banget, kebanyakan cuma cahaya dari warung-warung kecil yang udah mulai tutup. Begitu masuk daerah dekat pantai, suasana makin gelap. Nggak ada rumah, nggak ada orang, cuma suara angin yang lewat di antara pohon-pohon kelapa di pinggir jalan. Gue sempat ngerasa merinding sedikit, tapi gue pikir itu cuma karena suasananya yang sepi. Sampai di pantai, motor kita parkir dekat semak-semak kecil. Dari situ udah kedengeran suara ombak, tapi nggak ada cahaya sama sekali kecuali sinar bulan yang lagi bulat sempurna malam itu. Gue nyalain senter HP buat jalan, tapi sengaja dimatiin pas udah deket bibir pantai, biar mata bisa terbiasa sama gelapnya malam dan bintang-bintang kelihatan jelas. Dan bener aja, langit malam itu luar biasa indah. Bintang berserakan di atas kepala, bahkan bisa ngeliat jalur Bima Sakti jelas membentang. Satu-satunya suara yang kedengeran cuma deburan ombak dan sesekali desir angin laut. Awalnya nggak ada yang aneh. Gue sibuk nyeting kamera, Bayu rebahan di pasir sambil main HP, dan Rino duduk diam ngeliatin laut. Tapi pas gue lagi motret ke arah tengah laut, sesuatu bikin gue berhenti. Ada gerakan, samar, jauh di tengah sana. Awalnya gue kira cuma ilusi mata karena cahaya bulan yang mantul di air, tapi makin gue fokus, makin jelas bentuknya. Itu, orang, sosok perempuan. Dia berdiri di permukaan air, atau entah gimana, pokoknya gue nggak lihat ada ombak yang nyentuhnya. Dia pakai kain putih tipis yang panjangnya sampai menyentuh permukaan laut. Rambutnya panjang banget, jatuh menutupi sebagian wajah, tapi cahaya bulan bikin kulitnya kelihatan pucat. Dan yang bikin gue makin bingung, dia menari. Gerakannya pelan, mengalun, kayak ngikutin irama ombak. Tangan dan kakinya bergerak anggun, seolah dia emang lagi pentas di atas panggung, padahal di tengah laut gelap. Gue sempat berpikir, mungkin ini bagian dari latihan tari atau upacara adat yang nggak gue tahu. Mungkin ada kapal kecil di dekat dia yang nggak kelihatan dari sini. Tapi gue nyadar, dia sendirian. Nggak ada orang lain, nggak ada lampu, nggak ada perahu. Laut di sekelilingnya kosong. Bayu yang tadinya rebahan langsung bangun dan ngelirik ke arah yang sama. Itu kok sendirian? Nggak takut? Suaranya setengah bercanda, tapi gue bisa dengar ada nada heran di situ. Gue cuma nyengir sambil jawab, ya kali itu penari buat acara besok. Mungkin lagi latihan. Tapi Rino, dia nggak jawab sama sekali. Dari tadi tatapannya nggak lepas dari perempuan itu. Matanya kayak kosong, nggak berkedip, seolah terhipnotis sama gerakan tari itu. Gue sempat ngerasa aneh. No, lo kenapa? Gue tanya sambil nyenggol bahunya. Dia nggak langsung jawab, cuma napasnya terdengar pelan dan berat. Gue balik lagi ngeliat ke arah laut. Perempuan itu tiba-tiba berhenti menari. Gue nggak tahu gimana caranya, tapi jarak yang tadi kelihatan jauh, sekarang kayak lebih dekat. Gue bahkan bisa lihat kain putihnya yang berkibar kena angin laut, basah dan nempel di tubuhnya.
Gue bisa ngerasa jantung gue mulai berdetak lebih cepat. Angin di sekitar kita tiba-tiba jadi dingin banget, kayak ada yang nyedot semua kehangatan dari udara. Bayu mulai gelisah, matanya mondar-mandir antara gue, Rino, dan sosok di laut itu. Bulan di atas kepala bersinar terang, tapi entah kenapa, bagian laut di sekitar perempuan itu kelihatan lebih gelap. Gue sempat merasa kayak dia lagi ngeliat ke arah kita, tapi gue buru-buru alihin pandangan, gak mau kepo berlebihan. Gue gak tahu kenapa, tapi ada dorongan aneh di hati gue yang bilang, jangan lihat terlalu lama. Suara ombak malam itu juga terasa beda. Gak lagi berirama normal, tapi lebih lambat, berat, seolah-olah lautan lagi nahan napas. Gue bisa dengar desiran pasir di bawah kaki kita, kayak ada sesuatu yang jalan di bawahnya, mendekat dari arah laut. Gue nyoba yakinin diri kalau itu cuma angin atau ombak yang aneh. Tapi rasa nggak enak itu makin kuat. Rino akhirnya buka mulut pelan, nyaris kayak bisikan. Dia, cantik banget, gue dan Bayu langsung ngelirik ke dia. Gue mau bercanda, tapi entah kenapa kata-kata itu keluar dari mulut Rino dengan nada yang kosong. Bukan kayak orang lagi kagum, tapi kayak orang lagi dibawa pergi pikirannya. Mata Rino nggak berkedip, pupilnya membesar. Dan di kejauhan, gue yakin, gue lihat perempuan itu tersenyum. Senyum tipis, tapi entah kenapa, bikin bulu kuduk gue berdiri semua. Gue nggak tahu saat itu kita bertiga lagi ngeliat sesuatu yang seharusnya nggak boleh kita lihat. Gue kira itu cuma momen aneh di tengah malam liburan. Gue belum tahu kalau senyum itu, bakal jadi awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang nggak akan ninggalin kita begitu aja. Besok paginya, suasana di penginapan agak aneh. Gue bangun duluan, biasanya Rino udah nongkrong di teras sambil ngopi, tapi kali ini dia nggak kelihatan. Gue kira dia masih tidur, tapi pas gue masuk kamar, dia udah bangun, duduk di pinggir ranjang, pandangannya kosong ke lantai. Matanya merah, kayak orang begadang semalaman. Lo nggak tidur? No. Gue tanya sambil nyari sendal. Dia cuma ngangguk pelan, nggak menatap gue. Bayu keluar dari kamar mandi sambil ngeringin rambut. No, sarapan yuk, kita ke warung depan. Katanya ada bubur ayam enak. Rino cuma jawab singkat, nggak lapar. Gue sama Bayu saling pandang. Jarang-jarang Rino nolak makan, apalagi pas liburan. Biasanya dia yang paling ribut nyari kuliner. Gue duduk di sebelahnya, nyoba bercanda, lo kenapa sih? Masih kepikiran penari semalam. Gue ngomong sambil ketawa tipis, berharap dia juga ikut ketawa, tapi dia malah diem. Seharian itu, Rino nggak banyak ngomong. Pas kita main ke pasar tradisional, dia cuma ikut jalan tanpa komentar. Pas kita foto-foto di bukit, dia cuma berdiri di belakang. Bahkan pas makan siang, dia cuma nyentuh sedikit makanannya. Gue mulai ngerasa ada yang nggak beres. Menjelang sore, kita duduk di pinggir penginapan, tempatnya agak menghadap ke laut meski jaraknya jauh. Angin sore lumayan kencang, bikin daun kelapa bergoyang pelan. Langit mulai berubah warna, oranye bercampur ungu, dan matahari pelan-pelan tenggelam di ufuk barat. Suasananya harusnya adem, tapi entah kenapa gue ngerasa hawa di sekitar kita agak berat. Gue lagi asik main HP waktu tiba-tiba Rino buka suara. Suaranya pelan, kayak ragu mau ngomong. Lo liat nggak semalam? Dia senyum ke gue. Gue langsung berhenti scrolling dan nengok. Senyum, maksud lo, penari itu? Rino ngangguk pelan, tatapannya tetap lurus ke laut yang mulai gelap. Iya, tapi senyumnya, nggak wajar, Rin. Bukan senyum manusia. Bayu yang duduk di sebelah gue langsung nutup botol minumnya dan ikut nimbrung. Maksud lo gimana? Gue nggak lihat dia senyum, yang gue lihat dia cuma nari doang. Rino diem sebentar, kayak lagi nyusun kata-kata. Lalu dia ngelirik ke kita, matanya serius, bahkan sedikit gemetar. Lo tahu kan senyum manusia itu biasanya hangat atau ramah. Nah, senyum dia tuh, kayak ngeledek. Bibirnya lebar banget, tapi matanya kosong. Nggak ada rasa, nggak ada jiwa. Gue merinding. Udara sore yang tadinya hangat sekarang terasa dingin di kulit. Gue nggak tahu kenapa, tapi cara Rino ngomong bikin gue percaya sama ucapannya. Dia nggak kayak orang bercanda atau halu. Dia melanjutkan ceritanya. Pas dia senyum, matanya nyala. Bukan kayak pantulan cahaya bulan, tapi beneran nyala, kehijauan, kayak lampu di dasar laut. Dan gue yakin banget, dia nggak napak di air. Kakinya ngambang.
Gue langsung ingat lagi sama pemandangan semalam. Memang gue nggak terlalu fokus ke kakinya, tapi sekarang gue mikir-mikir, gue juga nggak ingat ada ombak yang nyentuh dia. Biasanya kalau orang berdiri di laut, kaki mereka akan tenggelam sedikit atau ombak bakal nyiram. Tapi semalam, dia kayak melayang. Bayu kelihatan nggak nyaman, dia nyender ke kursi sambil ngelirik ke arah laut di kejauhan. Lo yakin nggak cuma halusinasi, No? Kita kan capek jalan seharian, bisa aja lo kebayang-bayang. Rino langsung geleng pelan. Kalau halusinasi, kenapa gue bisa ingat detailnya? Bahkan sekarang pun, gue masih bisa bayangin wajahnya jelas di kepala gue. Kayak, dia ada di depan gue. Gue merasakan bulu kuduk gue mulai berdiri. Bayu juga kelihatan mulai gelisah, tangannya mainin botol minum terus-terusan. Suasana mendadak hening. Yang kedengeran cuma suara angin dan cicak di dinding penginapan. Tiba-tiba, Rino nyeletuk lagi. Lo tahu nggak, waktu dia senyum ke gue ngerasa kayak ditarik. Kayak ada sesuatu yang manggil gue buat nyamperin. Rasanya damai, tapi juga ngeri. Gue nggak bisa jelasin. Gue nyoba nyengir tipis, walaupun hati gue udah nggak enak. Ya udahlah, No, mungkin itu cuma cewek lokal yang kebetulan lewat. Gue berusaha nyamain nada suara biar santai, tapi dari ekspresi Rino, gue tahu dia nggak percaya. Sore itu berakhir tanpa banyak obrolan lagi. Kita bertiga masuk kamar masing-masing, tapi pikiran gue masih muter-muter di cerita Rino. Gue tidur-tiduran sambil mikirin kemungkinan. Apa dia beneran lihat sesuatu yang kita nggak lihat? Atau matanya ketipu cahaya bulan? Tapi ada satu hal yang bikin gue nggak bisa santai, waktu Rino cerita. Gue bisa lihat ada rasa takut di matanya. Dan Rino bukan tipe orang yang gampang takut. Malamnya, sekitar jam 11, gue kebangun karena mau ke kamar mandi. Gue keluar kamar dan lewat di depan kamar Rino. Pintu kamarnya sedikit terbuka. Gue ngintip, dan gue kaget, dia duduk di tepi jendela, ngadep keluar, tepat ke arah laut yang jauh di sana. Matanya nggak berkedip, dan dia senyum tipis, mirip banget sama yang dia ceritain tadi sore. Gue nggak berani manggil. Gue cuma berdiri sebentar, lalu mutusin buat jalan cepat ke kamar mandi. Pas gue balik, pintu kamarnya udah ketutup rapat. Gue nggak tahu dia nutup sendiri atau gimana. Gue balik ke kamar dengan perasaan nggak enak. Malam itu, entah kenapa, suara ombak dari kejauhan kedengeran lebih keras dari biasanya, padahal pantai jaraknya cukup jauh dari penginapan. Gue coba nutup telinga, pakai bantal, tapi suara itu kayak nyusup ke kepala gue. Dan di antara suara ombak itu, gue sempat ngerasa kayak ada suara samar, suara langkah kaki di air, diiringi suara kain yang basah, dan tawa tipis perempuan. Gue nggak tahu apakah gue mimpi atau beneran kejadian, tapi waktu gue akhirnya ketiduran, wajah perempuan itu muncul di mimpi gue. Dia berdiri di tengah laut, rambut panjangnya basah, matanya nyala kehijauan, dan senyum lebarnya makin jelas. Tangannya melambai pelan ke arah gue, seperti ngajak gue untuk ikut. Gue kebangun dengan napas ngos-ngosan dan keringat dingin. Jam di HP gue nunjukin pukul 3.16 pagi. Gue ngelirik ke arah jendela kamar, dan untuk sesaat gue ngerasa kayak ada bayangan putih melintas di luar. Gue buru-buru nutup mata, berharap semua ini cuma efek pikiran gue yang kebanyakan denger cerita Rino. Tapi jauh di lubuk hati, gue tahu, ada sesuatu yang benar-benar ngikutin kita sejak malam pertama di Pantai Kuta. Sore itu udara terasa agak lembab. Hujan tipis baru aja reda, meninggalkan bau tanah basah yang bercampur aroma laut. Kita bertiga mutusin buat jalan kaki ke arah pantai, bukan untuk main air, tapi cuma mau nongkrong sambil nyari minum hangat. Di pinggir jalan, ada sebuah warung kopi kecil. Lampunya redup, cuma ada 2 meja kayu di luar. Dari dalam terdengar suara radio tua yang memutar lagu lawas. Warung itu dijaga seorang ibu berusia sekitar 50-an. Rambutnya disanggul sederhana, dan kulitnya kecoklatan khas orang yang sering bekerja di luar ruangan. Senyumnya ramah pas nyambut kita masuk, tapi ada sesuatu di matanya yang bikin gue nggak bisa berhenti ngelirik. Tatapannya dalam, kayak orang yang nyimpen banyak cerita. Kita duduk di meja paling pojok. Sambil nunggu kopi panas disajin, gue iseng tanya, "Bu, di pantai sini kalau malam suka ada orang yang nari nggak? Soalnya kemarin kita kayak ngeliat cewek lagi nari di laut." Begitu pertanyaan itu keluar, senyum ibu itu langsung hilang. Tangannya yang lagi ngaduk kopi berhenti. Dia ngeliat gue lama,
seolah mau pastiin gue nggak lagi bercanda. Nak, kalian lihat, suaranya pelan, tapi tegas. Gue mulai ngerasa nggak enak. Bayu nyoba nyelamatin suasana. Mungkin cuma warga lokal, Bu. Tapi teman saya ini, dia nunjuk Rino, bilang dia lihat cewek itu senyum ke dia. Mata ibu itu membesar. Dia langsung naruh sendok di meja dan duduk di kursi seberang gue. Dengar baik-baik ya, jangan pernah lihat matanya, Nak. Apalagi kalau dia senyum. Nadanya serius banget, sampai gue dan Bayu saling pandang. Kenapa, Bu? Gue tanya. Ibu itu narik napas panjang sebelum jawab. Karena itu bukan manusia. Orang sini nyebutnya penari laut. Dia arwah perempuan zaman dulu, penari untuk acara adat. Katanya, malam sebelum hari pertunjukan, dia latihan sendirian di tepi laut. Ombak malam itu besar sekali, dan dia terseret. Mayatnya nggak pernah ditemukan. Ada yang bilang, dia dibawa oleh laut. Ada yang percaya, dia memilih tinggal di sana. Gue merinding dengarnya. Hujan di luar mulai turun lagi, kali ini lebih deras, membuat suasana makin suram. Ibu itu lanjut, setiap bulan purnama, dia muncul. Rambut panjang, kain putih, gerakan anggun, tapi itu cuma untuk memikat. Dia nyari teman menari, atau suaranya merendah, korban. Siapapun yang terpikat sama senyumnya, akan diikutinya sampai dibawa ke laut. Rino dari tadi cuma diam. Matanya menatap ke cangkir kopi yang belum disentuh. Gue bisa lihat rahangnya mengeras, seperti menahan sesuatu. Gue mencoba tertawa kecil untuk meredakan ketegangan. Ah, Bu, itu kan cuma cerita orang tua buat nakut-nakutin anak biar nggak main ke laut malam-malam. Ibu itu memandang gue tajam, matanya berkilat seperti marah tapi juga penuh kekhawatiran. Kalau cuma cerita, kenapa banyak yang hilang di malam bulan purnama? Bahkan warga sini sendiri nggak berani ke pantai waktu itu. Yang lihat senyumnya, biasanya nggak akan tenang sampai arwah itu ngambil dia. Kalimat terakhirnya bikin gue otomatis nengok ke Rino. Bayu juga ikut nengok, ekspresinya berubah serius. Rino menelan ludah, lalu pelan-pelan berkata, kalau misalnya udah lihat senyumnya, ada cara biar dia nggak ngambil kita. Ibu itu menggeleng pelan. Yang saya tahu, nggak ada cara pasti. Ada yang coba bersembunyi, ada yang dibawa keluarganya jauh dari sini. Tapi kalau dia udah milih, cepat atau lambat dia akan datang. Laut itu luas, tapi dia akan selalu tahu di mana korbannya berada. Gue ngerasa tengkuk gue dingin, seolah ada air yang menetes di sana. Suara hujan dan petir makin terdengar jelas. Rino tiba-tiba berdiri. Bu, terima kasih kopinya, katanya singkat, lalu keluar dari warung sambil masukin tangannya ke saku. Gue dan Bayu buru-buru bayar lalu nyusul dia. Di luar, hujan udah mulai reda, tapi langit masih gelap berat. Lampu jalan cuma nyala beberapa, sisanya mati. Kita jalan cepat menuju penginapan. Gue bisa dengar napas Rino agak berat. Dia nggak ngomong apa-apa sampai kita sampai di teras penginapan. Begitu duduk, Bayu nggak tahan lagi. No, lo serius lihat dia senyum ke lo? Kalau iya, berarti lo bener-bener dalam bahaya. Rino menatap laut di kejauhan, matanya kosong. Gue nggak tahu harus bilang apa, tapi waktu dia senyum, gue ngerasa kayak semua suara di sekitar gue hilang. Nggak ada ombak, nggak ada angin. Cuma dia, dan gue. Kayak dia narik gue ke dunia lain. Gue merinding, kata-katanya terngiang-ngiang di kepala gue, mengingatkan sama cerita ibu di warung tadi. Gue tahu Rino bukan tipe orang yang gampang terpengaruh sama cerita mistis. Kalau dia udah ngomong kayak gini, berarti ada sesuatu yang benar-benar dia rasain. Malam itu, gue nggak bisa tidur nyenyak. Setiap gue merem, bayangan kain putih basah yang melambai-lambai di atas air selalu muncul. Sesekali, gue merasa seperti ada suara lembut dari luar jendela, suara perempuan yang sedang bersenandung. Nadanya pelan, tapi entah kenapa bikin gue ingin mendekat. Gue tahan diri buat nggak buka tirai jendela. Di kamar sebelah, gue sempat dengar suara lantai berderit, seperti ada yang jalan pelan-pelan. Gue nggak tahu itu Rino atau bukan, tapi gue nggak berani keluar untuk ngecek. Jantung gue berdetak kencang, dan gue cuma bisa berdoa dalam hati semoga semua ini cuma ketakutan yang berlebihan. Tapi di luar sana, di laut yang jaraknya mungkin setengah kilometer dari sini, gue yakin ada sesuatu yang sedang menunggu. Malam itu udara agak pengap. Langit ketutup awan tipis,
tapi di baliknya gue bisa lihat bulan purnama nyaris bulat sempurna. Dari awal sore, Rino udah kelihatan gelisah. Dia nggak banyak ngomong, cuma mondar-mandir di kamar penginapan sambil sesekali nengok ke arah jendela yang ngadep pantai. Gue sama Bayu udah ngerasa ada yang nggak beres. Pas gue tanya, "Lo kenapa, No?" Dia cuma jawab singkat, "Nggak tahu, kayak ada yang manggil." Awalnya gue pikir dia cuma bercanda. Tapi tatapannya kosong, matanya kayak orang lagi dengar suara yang cuma dia doang yang bisa denger. Sampai akhirnya dia bilang pelan tapi tegas, "Gue mau ke pantai." Sekarang, gue langsung nyolot, "Gila lo, ibu warung udah bilang jangan. Ini bukan main-main, No." Bayu juga ikut nimbrung, "Kalau mau bunuh diri, jangan ngajak kita." Tapi Rino malah senyum tipis, senyum yang entah kenapa bikin gue ngeri. Dia nggak jawab lagi, langsung jalan keluar. Gue sama Bayu saling pandang. Mau nggak mau kita ikutin, takut dia kenapa-kenapa. Angin malam itu dinginnya nusuk tulang. Pas kita nyampe di bibir pantai, ombaknya tenang tapi ada bau amis yang kuat banget, kayak bau darah yang udah lama. Gue nggak tahu kenapa, tapi bulu kuduk gue langsung berdiri. Dan di sanalah dia, penari itu. Rambut panjangnya basah kuyup, nempel di pipi pucatnya. Dia pakai kain putih lusuh yang basah dan nempel di badannya, tapi kain itu berkibar pelan seolah ada angin yang cuma nyentuh dia. Bedanya sama semalam, kali ini dia nggak jauh di tengah laut. Dia berdiri di garis ombak, cuma beberapa meter dari kita. Gue bisa lihat jelas matanya. Hijau, tapi bukan hijau biasa. Hijau yang kayak berpendar, nyala dari dalam. Dan senyumnya, ya Tuhan, senyum itu lebar banget sampai pipinya kelihatan kayak sobek. Giginya runcing, bukan gigi manusia. Gue nggak bisa gerak, gue cuma berdiri terpaku, jantung gue kayak mau copot. Tangan kirinya terulur ke arah Rino. Pelan, tapi pasti. Rino juga mulai jalan maju, matanya nggak lepas dari wajah si penari. Kayak orang yang lagi ditarik magnet, kayak semua rasa takutnya hilang. Gue teriak, "Rino, berhenti." Tapi dia nggak denger, atau pura-pura nggak denger. Bayu panik, langsung narik lengan Rino dengan tenaga penuh. Tapi angin tiba-tiba kenceng banget, hampir bikin kita bertiga jatuh. Ombak yang tadinya tenang berubah gede dalam hitungan detik, airnya nyiprat sampai muka gue. Suara ombaknya keras, tapi di tengah ributnya angin dan air, gue bisa denger suara tawa. Tawa perempuan, pelan, tapi jelas. Rino terhuyung mundur waktu Bayu narik dia, tapi pandangannya masih nyangkut di si penari. Gue lihat mata mereka kayak masih nyambung. Dan di detik itu, penari itu tiba-tiba mundur selangkah, lalu hilang. Bukan jalan ke belakang, bukan nyemplung ke air, tapi literally, hilang. Kayak asap yang ditiup angin. Kita bertiga langsung napas ngos-ngosan. Bayu masih megang erat lengan Rino, tapi gue lihat, kaki Rino basah sampai lutut. Padahal jelas banget, dia nggak sempat nyemplung. Gue sama Bayu yakin dia cuma berdiri di pasir, tapi airnya kayak nyusup naik sendiri. Rino tiba-tiba bilang pelan, "Dia belum selesai." Gue sama Bayu langsung merinding. Gue tanya, "Maksud lo apa?" Dia nggak jawab, cuma senyum, senyum yang mirip sama senyum penari itu. Gue nggak tahu malam itu kita beneran selamat atau cuma lagi nunggu giliran. Sejak kejadian itu, angin di pantai terasa makin dingin. Dan sumpah, sampai sekarang gue masih bisa ngerasa, ada yang ngeliatin dari tengah laut. Gue sama Bayu bangun lebih pagi dari biasanya hari itu, mata masih berat, badan pegal karena semalaman tidur nggak nyenyak. Udara pagi di pinggir pantai biasanya bikin segar, tapi entah kenapa waktu itu rasanya dingin menusuk tulang, bikin gue merinding. Begitu sadar Rino nggak ada di kasurnya, gue langsung ngerasa ada yang nggak beres. Pintu kamar terbuka sedikit, angin pagi masuk sambil ngegerak-gerakin gorden tipis di jendela. Barang-barangnya masih ada, tas ransel, HP yang lagi ngecas di meja, bahkan sandal jepitnya masih tergeletak di pojokan. Gue lihat Bayu, dia cuma menggeleng, mukanya pucat. Nggak ada satupun tanda kalau Rino pamit atau keluar buat jalan-jalan. Awalnya kita pikir mungkin dia cuma ke warung kopi atau jalan-jalan sebentar ke pantai. Tapi makin lama kita nyari, makin aneh rasanya. Gue sama Bayu muter-muter ke tempat yang kemarin kita datengin, warung kopi, dermaga kecil, sampai gang-gang sempit di desa itu. Nggak ada yang lihat Rino.
Bahkan ibu warung yang biasanya rajin ngawasin orang asing cuma geleng kepala waktu kita tanya. Gue bisa lihat dari matanya, dia tahu sesuatu, tapi milih buat diem. Menjelang siang, udara mulai panas. Keringat gue bercampur sama rasa panik. Bayu ngedumel, jangan-jangan dia balik ke pantai tadi malam. Gue nggak mau mikir sejauh itu, tapi kata-kata Bayu bikin jantung gue berdebar nggak karuan. Ingatan tentang senyuman penari itu langsung nyeruak di kepala gue, lengkap dengan mata hijaunya yang nyala di kegelapan. Rasanya kayak baru kemarin gue lihat Rino kayak orang kesurupan di depan perempuan itu. Waktu udah mulai sore, beberapa warga datang ke penginapan. Mereka bawa kabar kalau ada yang nemuin jejak kaki di pasir pantai. Gue sama Bayu langsung ngikut mereka. Angin sore bikin ombak berdebur lebih keras dari biasanya. Di pasir, jelas banget kelihatan jejak kaki yang masih basah, berderet rapi menuju laut. Tapi yang bikin bulu kuduk gue berdiri, nggak ada jejak balik. Seolah orang itu masuk ke laut dan hilang begitu aja. Gue jongkok, nyentuh pasirnya. Masih dingin, masih lembab, kayak baru dilewatin beberapa jam lalu. Air laut sore itu keruh, warnanya agak keabu-abuan, dan ada buih putih yang terus kepecah sama ombak. Gue berusaha nyari sesuatu di permukaan, siapa tahu ada tanda-tanda Rino. Tapi yang gue lihat justru bikin gue kaku di tempat. Di tengah ombak yang pecah-pecah, ada sosok perempuan. Dia bergerak pelan, tubuhnya meliuk, kain putihnya basah nempel di badannya, tapi tetap berkibar di setiap gerakan. Tangannya lentur, kepalanya miring sedikit, persis kayak penari yang lagi mementaskan tari di panggung. Tapi ini di tengah laut, di ombak yang keras, dan dia nggak tenggelam sedikit pun. Bayu berdiri di sebelah gue, napasnya berat. Itu dia, suaranya nyaris nggak kedengeran. Gue nggak bisa nyaut, cuma melotot ke arah sosok itu. Lalu dia berhenti menari, kepalanya pelan-pelan menghadap ke arah kita. Dan senyum itu, senyum yang pernah bikin gue mimpi buruk. Lebar, nggak manusiawi, matanya nyala kehijauan, sinarnya menusuk sampai ke dada gue. Gue nggak tahu kenapa, tapi ada bagian dari diri gue yang pengen maju, pengen nyentuh dia, pengen ikut ke laut. Kayak ada magnet yang narik jiwa gue. Untung Bayu langsung nyentak bahu gue, bikin gue mundur beberapa langkah. Warga yang ada di situ buru-buru nyuruh kita balik. Mereka bilang jangan lihat terlalu lama, jangan sampai tatap matanya. Salah satu bapak-bapak bahkan narik gue kasar sambil bilang, kalau udah lihat senyumnya, dia bakal datang nyari lo. Percaya sama gue masih linglung waktu mereka ngebawa kita jauh dari pantai. Tapi pas gue nengok terakhir kali, sosok itu udah nggak ada. Ombak yang tadi pecah-pecah sekarang kelihatan lebih tenang, seolah nggak ada apa-apa barusan. Malamnya, gue nggak bisa tidur. Bayu juga kelihatan gelisah di kasurnya. Gue terus mikirin Rino, apa dia bener-bener ikut sama penari itu? Apa dia masih hidup? Atau, apa dia udah jadi bagian dari cerita yang dulu cuma gue pikir mitos? Gue teringat kata-kata ibu warung, kalau udah lihat senyumnya, dia bakal ngambil lo. Dan yang paling bikin gue takut, Rino udah lihat itu dari malam pertama kita di pantai. Gue nyoba menghibur diri sendiri dengan berpikir mungkin Rino cuma nyasar atau kabur sementara. Tapi jauh di dalam hati gue tahu jawabannya nggak sesederhana itu. Beberapa hari kemudian, gue sama Bayu ninggalin desa itu. Nggak ada tanda-tanda Rino balik. Warga udah berhenti nyari, mereka cuma bilang, kalau dia udah dipilih, nggak bisa lagi kita ambil. Kalimat itu terus bergema di kepala gue selama perjalanan pulang. Sampai sekarang, setiap gue lihat laut malam-malam, apalagi pas bulan purnama, gue ngerasa ada tatapan yang ngikutin gue dari kejauhan. Dan kadang, cuma kadang, gue ngerasa lihat kain putih berkibar di antara ombak, diiringi senyum yang bikin darah gue membeku. Kalau gue diem lama-lama, gue bisa dengar suara lirih, kayak bisikan di telinga, ayo, menari. Terima kasih sudah mendengarkan, tapi sebelum tidur, coba perhatikan sekelilingmu. Pastikan, kamu benar-benar sendirian. Jangan lupa like, komen dan subscribe.